Ini. Mereka palsukan, saudara. Palsukan pemeriksaan tanggal sekian, atas nama ini, swab pertama, swab kedua, tanggal sekian, hasilnya positif. Jahat betul. Jahat betul. Jahat betul, nih. Penguasa jahat betul. Itu fitnah yang sangat keji. Ini saya mau kasih tahu sedikit rahasia sebetulnya. Rahasia nih ya. Jangan kasih tahu penguasa negara lain. Jangan kasih tahu nih ya. Penting nih. Semakin Anda kriminalisasi Habib Rizik, semakin Anda zalimi Habib Rizik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi. Saudara sekalian udah dengar kabar belum? Kabarnya begini, beritanya pemerintah mengucapkan terima kasih, sangat berterima kasih kepada Habib Rizik Syihab. Udah dengar belum? Coba googling deh kalau belum dengar, googling. Ketik pemerintah berterima kasih kepada Habib Rizik Syihab. Coba googling deh. Ketemu deh. Ayo googling. Sorry, bercanda. Saya bercanda, tapi ini yang saya harapkan sebetulnya. Kenapa? Karena, nah ini penting nih saudara nih ya. Karena dengan adanya Habib Rizik Syihab pulang ke Indonesia, maka pemerintah diuntungkan, tanda kutip. Diuntungkan. Pertama, pemerintah menjadikan Habib Rizik sebagai kambing hitam. Kambing hitam dari kegagalan rezim ini mengelola negeri. Gimana gagal di ekonomi? Babak belur. Ekspor jeblok, ya kan gitu kan? Pendapatan rakyat hancur lebur. APBN babak belur, nggak punya duit untuk beroperasi, untuk membiayai negara ini. Apalagi dari sisi keadilan hukum, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apalagi dari sisi ancaman ideologi, ancaman NKRI, kedaulatan rakyat, kedaulatan negara. Ada separatisme yang baru kemarin mengibarkan lagi, memproklamasikan kemerdekaannya, mengangkat siapa tuh sebagai presiden ad interim dan sebagainya. Itu jelas-jelas NKRI terancam separatisme. Tapi kan pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Belum lagi utang luar negeri yang gila yang saya ulang-ulang 7.000 triliun dengan bunga yang sangat tinggi. Jadi negeri ini, penguasa ini nggak bisa apa-apa, gagal total. Kan? Tapi mereka tanda kutip bersyukur, beruntung Habib pulang. Ini jadi kambing hitam kita. Ini ancaman NKRI kita. Ini mengganggu kedaulatan negara kita. Ini mengancam kesatuan bangsa kita. Makanya mereka segala macam upayakan untuk mengkriminalisasi dengan segala macam cara. Setelah dengan cara-cara hukum yang kemarin tidak mungkin, lalu disusut operasi yang saya sebut kemarin untuk mengcovidkan. Ngomong-ngomong mengcovidkan ini luar biasa jahatnya mereka loh, saudara. Jahat banget. Udahlah, saya nggak mau ngomong Kapolda ini, Kapolda itu dicopot filmnya, itu udah lewat video saya yang lalu. Ini yang terbaru, saudara, untuk membuat kesan seolah-olah Habib Rizik kena COVID, terpapar sehingga atas nama hukum, undang-undang, peraturan bisa ditangkap, diisolasi, diasingkan. Kalau perlu keluar Jawa, mereka susun, mereka buat seolah-olah ada laporan pemeriksaan swab dari Mercy. Ini yang kemarin memeriksa Habib di rumah sakit Umi, bahwa Habib positif COVID. Kurang ajar nggak? Dan itu disebarkan ke media-media. Nggak tahu, saya belum baca media. Apakah teman-teman wartawan memakan berita dan memuatnya sebagai berita? Saya nggak tahu. Ada, saudara. Aduh, gila, nanti saya tunjukin di sela-sela tayangan video ini. Mereka palsukan, saudara. Palsukan pemeriksaan tanggal sekian, atas nama ini, swab pertama, swab kedua, tanggal sekian, hasilnya positif. Jahat betul. Jahat betul nih. Penguasa jahat betul. Itu fitnah yang sangat keji. Nah, kembali ke soal tadi, saudara. Jadi Habib ini betul-betul tanda kutip menjadi berkah, tanda kutip lagi menurut saya. Menjadi exit bagi penguasa yang minjam istilah Rocky Gerung dungu lah gitu ya. Kenapa nggak dungu? Bayangin ketika kita sibuk dengan COVID, ketika pemerintah menggiring semua opini kepada Habib Rizik sebagai musuh negara, musuh NKRI,
pemerintah DPR kembali membahas RUU HIP. HIP yang kemarin ditolak besar-besar oleh seluruh elemen bangsa di banyak daerah, dibahas lagi. Kita tahu tuntutan kita kemarin, bahkan saya waktu jadi korlap aksi tanggal 24 Juni depan gedung DPR, saya sempat menjadi dipanggil polisi 2 kali karena ada eksiden, menurut saya tadi eksiden pembakaran bendera PKI plus bendera salah satu partai. Saya dipanggil 2 kali di polisi sebagai korlap. Itu kita tolak. Itu tidak dicabut dari prolegnas, program legislasi nasional. Dan sekarang di tengah kita ribut soal COVID, ketika pemerintah sibuk membangun opini Habib Rizik sebagai musuh negara, musuh NKRI, mereka kembali membahas undang-undang HIP. Jahat nggak? Haluan ideologi Pancasila. Yang ada Trisila dan Ekasila itu. Yang ada Neonasakom dan ada PKI itu. Dan masih soal bagaimana mereka memanfaatkan, mengalihkan isu. Di tengah suasana seperti ini, mereka mengobral, menandatangani kontrak penjualan 200 juta ton batu bara dari Indonesia ke Cina. Nah, saya bacakan ini. 200 juta ton senilai 1,46 miliar dolar atau sekitar 20,6 triliun. Itu harganya berapa? Harganya menjadi 1 tonnya dijual 103.000 atau sekitar 7,2 miliar per ton dalam kontrak itu. Sebanyak 200 juta ton. Dijual 1 tonnya cuma 7,25 dolar per ton. Anda tahu berapa harga kontrak batu bara di pasar internasional? 70 ton per dolar. 70 dolar per ton. 70 dolar per ton. Jadi negeri ini menjual sumber daya alam kita, rakyat Indonesia, hampir 10% harganya di bawah harga pasar internasional. Dan ini ditandatangani, saudara, ketika rakyat semua bangsa Indonesia, umat Islam negeri ini digiring betul-betul opininya bahwa Habib Rizik adalah musuh negara, penghancur NKRI, akan menenggelamkan kesatuan dan persatuan. Jahat sekali, saudara. Jadi, tadi kalau saya buka video ini, sudah dengar pemerintah berterima kasih pada Habib. Ya, sebetulnya harusnya begitu. Dengan Habib pulang, mereka punya kambing hitam. Wah, saya ini blok on nih, ekspor saya jeblok. APBN saya babak belur, nggak punya duit. Kalau sampai Januari, Februari nggak dapat duit utangan, saudara. Aduh, saya nggak tahu bagaimana negara ini akan dioperasikan biayanya. Bagaimana dana alokasi daerah, DAU, dana alokasi umum, atau transfer daerah dana alokasi umum, dana alokasi khusus ke daerah untuk membiayai APBD mereka tidak terjadi dari pusat. Apa yang terjadi, saudara? Jangankan bangun gedung, jangankan miara taman, bayar office boy di kantor-kantor pemerintah saja mungkin tidak sanggup. Ngeri, saudara. Terima kasih kedua pemerintah terhadap Habib Rizik adalah bahwa pemerintah ini menjadikan, nah inilah penting, menjadikan COVID sebagai barang dagangan untuk ngemis keluar. Kalau dulu kita ngemisnya ke IMF, Bank Dunia, IDB, ya kan? Sekarang ngemis ke negara-negara, ke Jepang, ke Kanada, ke Jerman, dan hasilnya dapat recehan. Total dari ngemis dari satu negara ke negara lain itu cuma 24 triliunan sekian. Jualannya apa? COVID, untuk membiayai COVID. Anda tahu dalam undang-undang terbaru kita yang nomor 2 tahun 2020 tentang COVID itu, dana yang awalnya pada Perpres, maksudnya dari Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, cuma sekitar 405 triliun, sekarang sudah melonjak menjadi 900 triliun lebih untuk dana COVID yang ini penting nih, yang tidak jelas kepada siapa mengalir. Tidak jelas. Hanya untuk kesehatan cuma berapa? Dari 70 triliun menjadi berapa gitu? 85 itu berapa? Selebihnya untuk pemulihan ekonomi, untuk relaksasi pajak, untuk keringan pajak, untuk restrukturisasi perusahaan. Itu semua untuk pengusaha, saudara. Untuk pengusaha. Bayangin. Jadi, gimana ya mau ngomong ya? Sudah gitu ya. Kinerja di bawah bandrol. Kalau kemarin-kemarin Menteri Keuangan mengatakan ekonomi kita lesu, APBN kita berat karena situasi global, global, segala macam gitulah ya.
karena perang dagang Cina, Amerika, karena apa segala macam, semua serba global. Untuk menutupi kebodohannya, kelemahannya, ketidakmampuannya mengelola negeri khususnya ekonomi, kali ini punya dagangan baru karena Habib Rizik penghancur yang akan membahayakan NKRI. Jahat, itu operasi main. Saya nggak tahu apa pertimbangan orang-orang di balik operasi memalsukan surat pemberita, surat hasil tes swab. Pakai Mercy lagi, bayangin Mercy kan secara logik paling gampang Mercy akan dengan mudah membuat pernyataan pers membantah. No, kami tidak pernah mengeluarkan surat hasil pemeriksaan swab seperti itu. Kan dengan mudah. Apakah mereka saking paniknya sehingga begitu bodohnya? Saya nggak tahu. Nggak tahu operasi dikelola oleh siapa, sama siapa, saya nggak ngerti. Tapi ini menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Itu bodoh sekali. Bikin surat hasil pemeriksaan swab palsu. Memakai lembaga tertentu namanya Mercy yang reputasi internasional sudah teruji, sudah terbukti. Jadi gimana ya? Ngomong apa? Apakah pemerintah akan berterima kasih pada Habib? Habib, makasih ya Habib Rizik ya. Anda pulang. Kami pemerintah yang nggak bisa mengelola negara ini, yang negara ini hampir bangkrut, nggak punya duit, cari utangan ke sana kemari, yang kami paksa Bank Indonesia untuk mencetak duit untuk membiayai negara ini, sebetulnya juga pengalokasiannya tidak jelas kepada siapa, berapa rupiah dan sebagainya. Anda datang, Bib, terima kasih. Mohon maaf ya, Anda jadi kambing hitam. Anda kami posisikan sebagai musuh negara. Anda kami posisikan aduh. Bos, wahai penguasa. Aduh, gimana ya? Saya mau ngomong apa? Gini, saya mau kasih tahu sedikit rahasia sebetulnya, rahasia nih ya. Jangan kasih tahu penguasa negara lain, jangan kasih tahu nih ya. Penting nih. Semakin Anda kriminalisasi Habib Rizik, semakin Anda zalimi Habib Rizik, semakin besar simpati orang kepada beliau. Itu sejarah Orde Baru, sejarah Orde Lama, sejarah sebelum reformasi. Orang yang dikriminalisasi, dizalimi, berketerusan, tidak berkesudahan, itu menumbuhkan simpati. Anda bisa bayangkan nggak? Ratusan ribu, jutaan manusia rela datang ke bandara untuk menjemput seseorang yang dirindukan. Tunjukkan kepada saya siapa di negeri ini, bahkan di luar negeri, yang mendapat penjemputan kepulangan dari luar negeri sedahsyat itu. Bisa nggak? Anda gini lah. Aduh, gimana ya? Otaknya dipakai dulu gitu loh. Oke, ada orang seperti ini gitu loh. Anda bisa bayangkan ada orang yang rela datang ribuan, diundang nggak diundang, di acara pernikahan anaknya, di acara maulid di rumahnya, di pondok pesantrennya. Anda bisa bayangkan nggak orang bikin azan rame-rame viral, yang hayya ala salah diganti hayya alal jihad, untuk menunjukkan kecintaannya, pembelaannya kepada Habib Rizik Syihab yang kalian kriminalisasi, kalian zalimi. Itu apa yang menggerakkan semua itu? Mereka dibayar. Berapa dananya untuk membayar mereka semua itu? Saya semalam sampai jam 11 kurang lebih masih di Petamburan. Dan saya masih melihat banyak manusia, baik laskar maupun umat Islam simpatisan. Banyak, saya semalam masih di Petamburan. Ini kan nggak masuk akal, bos. Pakailah akal jernihmu, akal sehatmu gitu kalau kata Rocky Gerung. Nggak mungkin ada manusia seperti ini yang orang beri 100 ribu, berjuta mau. Widih, saya mau sebut bela siap mati nanti musyrik kesannya. Tapi sampai seperti itu di Madura. Ya, coba tuh di Madura. Puluhan, ratusan orang, mungkin ribuan datang menggeruduk rumah Mahfud MD, rumah orang tuanya. Madura loh. Di mana-mana aksi, kalian bikin aksi-aksi demo anti Habib Rizik dengan dibayar 3 juta, 5 juta satu orang, pimpinannya 300 ribu, 500 ribu per kepala. Lari pontang-panting, bos. Di Makassar tuh, belum lama, baru kemarin videonya beredar. Pontang-panting, bos. Please deh, gunakan akal sehat kalian, wahai penguasa. Kriminalisasi yang kalian lakukan tiada henti, termasuk operasi yang jahat dan bodoh itu, sama sekali nggak berguna.
Kami rakyat Indonesia nggak punya apa-apa, nggak punya bedil, nggak punya senjata. Senjata kami cuma doa. Paling top tambah sorban. Ya paling top lagi ya pakai udang-udang lah, itulah sorban, gamis, doa. Kami berdoa kepada Allah, Tuhan pemilik alam semesta raya, Tuhan pencipta, pemelihara alam semesta raya, Tuhan sumber pemilik kekuatan yang maha dahsyat. Kalian boleh kerahkan apapun, boleh kerahkan buzzer-buzzer, boleh kerahkan demonstran bayaran, boleh minta duit pada cupong-cupong bohir-bohir yang sangat berkepentingan terhadap negeri ini, para oligarki ini. Silakan, silakan. Dana kami mungkin tidak sepermiliar, berapa ya, saking sedikitnya dibanding mereka, hampir nggak berarti. Tapi saudara coba lihat, setiap acara, bahkan semalam saya di Petamburan, itu makanan tidak berhenti. Minuman apalagi yang namanya kopi saset, jahe, segala macam, datang dikasih, minta dikasih. Nasi, roti, lontong, ada semua. Dari mana? Dari umat. Gila itu. Gila. Pakai akal sehat kalian. Ya ampun, sebodoh itukah kalian? Sepanik itukah kalian sehingga kalian bikin laporan hasil pemeriksaan swab palsu? Masya Allah. Maksud saya begini ya, wahai orang yang mengatur operasi ini, wahai orang kalian yang melaksanakan operasi ini, maksud saya kalau dungu jangan keterlaluan gitu loh. Masa masukin begitu? Ya, dah gitu aja ya. Jadi saya tunggu saya tunggu penguasa mau nggak berterima kasih pada Habib. Makasih ya. Habib muncul pulang, jadi kami bisa escape dari cari alasan atas ketidakmampuan kami mengelola negara, mengelola ekonomi, mengelola hukum, mengelola politik, menangkap para maling koruptor negara. Makasih banyak Bib, gitu ya. Mungkin nggak terjadi saudara. Mungkin nggak kira-kira terjadi. Ya udah, ya nggak tahu lah, tapi rasanya sih mustahil. Cuman kalau Allah mau sih bisa. Cuman rasanya mustahil banget ya. Gila emang gue kata penguasa. Katanya gitu. Nggak mungkin lah gue pamer minta begitu. Misalnya begitu nih. Kalau ngomong kasar kan seru enak juga kayaknya. Dia tuh kenapa? Masa dia minta gue penguasa menunjukkan gue dengan terima kasih. Udah kebanyakan. Makasih banyak ya. Saya tuh Edi Mulyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.